Tuhan punya cara elegan buat membungkam si mulut nyinyir dan iri hati. Presiden Jokowi yang selama ini sering diejek sebagai si krempeng, kelemar-kelemar, plonga-plongo, bahasa Inggrisnya belepotan, kampungan, pokoknya beda 180 derajat deh sama Anies Baswedan yang jago tampil dan jago ngomong itu. Ternyata sekarang Tuhan menunjukkan kepada kita semua apa itu esensi dari seorang pemimpin. Sejak kemarin, Presiden Jokowi berada di panggung tertinggi dan seluruh dunia menatap kepadanya. Dialah pemimpin di antara para pemimpin dunia. Dialah pemimpin yang memimpin para pemimpin negara-negara besar dunia untuk berdialog, bermusyawarah buat menghasilkan keputusan penting untuk dunia yang bakal mempengaruhi hidup dan masa depan miliaran umat manusia. Si krempeng, si kelemar-kelemar, si tukang kayu yang sering diejek plonga-plongo, yang bahasa Inggrisnya belepotan itu, kok bisa dia yang sekarang memimpin para presiden, perdana menteri, hingga raja dari berbagai penjuru dunia buat berembuk bersama? Kok bisa ya, Jun? Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Dan yang lebih istimewa lagi, kita menyaksikan gerak-gerik keakraban di antara Jokowi dan para pemimpin dunia itu. Semuanya serba cair, ramah, dan akrab. Sama sekali nggak kaku dan serba protokoler. Kita bisa menangkap kesan itu. Semua pemimpin dunia percaya dan menghormati Jokowi. Bahkan nggak sedikit yang terkagum-kagum sama Jokowi. Dan ini tentu saja bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Alasan yang paling utama, sekarang ini Indonesia, negara yang dipimpin Jokowi, kita berdiri tegak sebagai satu dari sedikit negara yang sejauh ini terus mampu bertahan, bahkan tetap bertumbuh di tengah-tengah badai krisis ekonomi dunia, di tengah badai krisis pangan dan krisis energi. Padahal negara-negara lain, negara adidaya sekalipun, Amerika Serikat dan negara-negara maju di Eropa sekalipun, mereka semua sedang sempoyongan. Rakyat mereka bahkan terancam kedinginan di musim dingin tahun ini. Pasokan energi buat memanaskan pemanas-pemanas ruangan sedang terhambat. Dan mereka nggak punya solusi untuk mengatasi masalah ini. Dan lembaga ekonomi dunia itu, IMF, pantas saja menyebut Indonesia sebagai titik terang di tengah kegelapan. Ketika dunia terguncang, Indonesia memberi bukti bahwa kita bisa mengatasinya. Dan karenanya pantas juga bahwa para pemimpin dunia menaruh respek yang tinggi kepada presiden kita, Presiden Jokowi. Oke, sebelum dilanjut pembahasan ini, saya ingin kasih ajakan dulu nih. Saya ingin mengajak Anda semua buat menonton sebuah film yang diproduksi oleh sahabat kita. Namanya Pak Hartono. Ini film dengan tema toleransi dan cinta NKRI. Cocok kan? Judul filmnya Uti Deng Keke. Uti adalah panggilan akrab anak laki-laki di Gorontalo, daerah yang penduduknya mayoritas muslim. Sementara itu, Keke adalah panggilan akrab anak perempuan Manado atau Minahasa, daerah yang mayoritas penduduknya Nasrani. Jadi, Uti dan Keke ini berbeda budaya, beda keyakinan. Tapi ternyata, mereka bisa berteman akrab dari bangku sekolah dasar dan juga berani mempunyai cita-cita tinggi. Nah, film Uti Deng Keke ini mengisahkan soal persahabatan mereka dan budaya toleransi yang sebetulnya sudah mengakar di bangsa kita. Film ini bakal tayang perdana besok, 17 November dan merupakan film keluarga. Jadi, ajak keluarga, anak-anak nonton film edukasi ini. Selain dapat hiburan, bisa ketawa-ketawa juga soalnya ada komedian Mongol stres yang juga main di film ini. Buat kalian yang penasaran, ini cuplikan filmnya. Dan nanti di akhir video ini kita akan puter trailer panjangnya. Nonton ya. Non pernah belajar di sekolah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Pandai kutek non. Pak, orang tetap menjadi ke Gorontalo. Sebagai seorang prajurit, ada dua panggilan yang tidak bisa Papa tolak. Yang pertama, panggilan Tuhan. Yang kedua, panggilan negara. Dan ini panggilan negara. Siap, Komandan. Jale Sepa Jaya Mae. Ngacatat baik-baik Uti itu deng no, bukan yang Keke. Tak mampu mengubah kuasa ilahi, tapi ku dapat bermimpi
Papa baca supaya ada pertolongan Tuhan. Oke, itu tadi sedikit promosi film yang sudah diproduksi oleh teman-teman kita di Sulawesi Utara sana. Sekarang, kita balik lagi soal Jokowi. Selain prestasi Jokowi dan Indonesia, pastinya ada faktor lain yang membuat pemimpin dunia merasa nyaman dengan sosok Jokowi. Soal faktor lain ini menyangkut kepribadian. Kepribadian Jokowi memang mengagumkan. Dia rendah hati, ramah, menaruh respek kepada orang lain. Dia seorang pendengar yang baik dan juga pemberi solusi yang baik. Bukan cuma pemimpin dunia yang pastinya merasakan aura Jokowi itu. Di dalam negeri, orang-orang paling berkuasa, para ketua partai politik, semua merasa nyaman dan menghormati Jokowi. Bahkan, Ibu Megawati Soekarno Putri, perempuan paling berkuasa di negeri kita, pemimpin partai yang dipilih 1 dari 5 orang Indonesia, dia merasa nyaman dengan sosok Presiden Jokowi. Dia memberi dukungan penuh pada Jokowi. Untuk pemilihan Capres 2024 nanti, Ibu Mega sudah mengindikasikan dia bakal berkonsultasi dengan Presiden Jokowi. Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra pun demikian. Bahkan, mantan lawan politik Jokowi ini tidak sungkan-sungkan memuji sosok Jokowi di muka umum. Respek yang diberikan Jokowi kepada Capres yang 2 kali gagal menang Pilpres itu berbuah penghormatan yang setimpal. Prabowo menjadi menteri Jokowi dan anak buah yang loyal. Bagaimana dengan Surya Paloh? Dia saja, dia yang terpaksa mengambil jalan berseberangan dengan Jokowi. Dia mengaku secara terbuka bahwa Jokowi adalah sahabatnya. Dan yang lebih penting lagi, Paloh berharap tetap dianggap sahabat oleh Jokowi. Maka, tak mengherankan kalau para pemimpin dunia pun merasa nyaman dengan Jokowi. Mereka menghormati dan mendengar kata-kata Jokowi. Dan puncak dari bukti-bukti kemampuan diplomasi Jokowi itu kini mewujud dalam sebuah masjid raksasa dan indah di kota Solo, kelahiran Jokowi. Masjid ini hadiah dari Sheikh Muhammad bin Yazid Al Nahyan atau MBZ, Presiden Uni Emirat Arab. Masjid ini diberi nama Masjid Raya Sheikh Yazid, mengenang mendiang ayahnya dari MBZ. Masjid ini seluas 8.000 meter persegi dan menelan dana hingga 300 miliar untuk pembangunannya. Inilah masjid terindah dan termewah di seluruh Nusantara. Yang terpenting, MBZ membangun masjid ini secara khusus di kota Solo sebagai hadiah persahabatan untuk Presiden Jokowi, orang yang sangat dia percaya. Dan kemudian Jokowi pun menjamu MBZ di rumah pribadinya, bukan di restoran mewah atau istana. Itulah simbol kedekatan Jokowi dengan MBZ. Dan keakraban Jokowi dengan para pemimpin dunia lain, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sudah terjalin lama, dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dengan Pangeran Saudi Muhammad bin Salman, dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, dengan Presiden Cina Xi Jinping, hingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Semua itu terbangun secara alami. Hubungan mereka bukan lagi hubungan resmi di antara dua pemimpin negara, tapi sudah menjelma jadi hubungan persahabatan antar anak manusia. Bahkan, salah seorang pemimpin negara paling kontroversial, Vladimir Putin, dari Rusia, dia juga menaruh respek yang tinggi kepada Jokowi. Di bulan Juni lalu, dia bersedia memberi jaminan keamanan kepada kapal-kapal yang mengangkut gandum keluar dari Ukraina, negara yang sedang dia perangi. Sebelumnya, upaya pembukaan jalur ini gagal dilakukan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres maupun Presiden Turki Erdogan. Tapi, pendekatan halus Jokowi yang khas Jawa mampu menaklukkan hati Putin. Bahan pangan dikirim keluar Ukraina untuk memenuhi kebutuhan pangan negara-negara yang membutuhkan dan rakyat-rakyat yang terancam kelaparan. Maka, dalam perhelatan KTT G20 di Bali, sekarang kita menyaksikan berbagai media internasional menyorotkan lampu kameranya ke arah Jokowi. Beragam artikel ditulis media-media ternama membahas kepemimpinan Jokowi di dunia. Harian The New York Times yang terkenal itu menulis artikel panjang dengan
Pak.